mungkin Bapak Ibu terkait membuat buku ini sudah deal ya, sudah paham. Makanya kalau paham saya sangat senang sekali. Oh gitu. Oke ya, saya akan menambah saja, mengulang Bapak Ibu. Jadi saya menulis buku ini sejak 2004 ya, menulis buku itu sejak 2004 hingga sekarang menulis buku itu masih menjadi hobi atau kegiatan saya. Nah, untuk sekarang saya memang motivasi utama itu bagaimana buku saya itu bisa tercetak, dipublikasikan secara nasional, dan saat ini saya MOU dengan penerbit Tiga Serangkai. Bapak Ibu yang punya naskah pun bisa ngontak ya dengan penerbit Tiga Serangkai. Kalau nanti minta nomor HP, kontak person saya bisa memberi. Di sana ada Pak Burhan, ada Mas Agus ya, semuanya punya peran penting. Tentunya saya dulu mengawali terbit di Tiga Serangkai ini pun saya juga melamar Bapak Ibu, bukan sekonyong-konyong diam tidak ya, karena rumah saya itu di Kabupaten Sragen dengan Solo itu jarak 50 km. Saya melamar ya, ketika melamar saya itu dimasukkan di perpustakaannya Tiga Serangkai. Ya ditanya Bapak Ibu, Pak Budi, kira-kira buku ini ya istilahnya payora ya secara nasional. Oh iya Pak, sebenarnya saya ingin memberi masukan pada Tiga Serangkai, mungkin buku-bukunya banyak buku fiksi, bagaimana buku non-fiksi khususnya SMK di Tiga Serangkai itu kan belum ada, khususnya teknik mesin otomotif belum ada. Nah ini kesempatan, kalau mau mempublikasikan buku-buku saya, ini dipersilahkan. Di saat itu kita masuk ke kurikulum 2008. Nah, kita masukkan, alhamdulillah saya 3 judul itu diterima semua. Walaupun saya kejar tayang Bapak Ibu, dalam 3 bulan buku naskah 3 itu harus jadi. Ya alhamdulillah kalau di total itu sekitar 800 halaman itu sudah bisa 3 buku. Dalam perjalanan waktu pun saya mengajukan lamaran lagi ya, naskah-naskah yang saya miliki sudah saya desain pakai selingkungnya Tiga Serangkai ya. Selingkungnya kan bisa dibaca. Oh ada ininya, ada ininya. Misalnya ada temanya ini, terus ada indikator. Nah ini kita ikuti aja. Oh templatenya dari Tiga Serangkai begini. Maka setelah itu buku saya apa ya istilahnya masuk 5 buku lagi. Tetapi bagi saya seorang penulis sebenarnya sudah memberikan masukan kepada Tiga Serangkai, kok ora kendel ya, ora gambling. Penerbit sebesar itu kok nggak berani gambling. Penting gak buku wae Pak ya. Itu tentang diterbitkan karena saya sudah membuat sesuai dengan kurikulum 2013. Tetapi setelah itu ternyata memang negara itu juga mengatur bagaimana membuat buku yang mungkin yang baik, yang benar ya, sampai negara itu menyediakan tim penilai buku. Jadi buku yang akan diterbitkan oleh sebuah penerbit itu harus dinilai dulu oleh tim penilai dari Perpustakaan Nasional. Nah, disitulah buku-buku saya dari 5 diajukan tuh yang lolos 1, malah buku keselamatan kerja pariwisata. Sudah lolos ya, lolos BNSP untuk diterbitkan. Nyuwun saya bukannya saya menjelek-jelekkan Tiga Serangkai, tapi kok ya sampai sekarang tidak diterbitkan. Hampir sudah 1,5 tahun. Layak terbit ya. Saya itu membaca sendiri coret-coretannya dari tim penilai. Makanya ketika kemarin saya itu dikasih buku saya suruh ngedit, ada sekitar ya 1 buku itu ya tebalnya sampai 500-an halaman. Saya itu yang males ogah-ogahan ya, mending saya jual naskah aja. Jual naskah atau buku saya itu tak pretel-preteli halamannya, saya edit, saya setting ya untuk kepentingan apa? Saya naik pangkat. Berlomba-lomba mencari angka kredit penulisan buku. Walaupun dari tim penilai itu membatasi, ya itulah hak-hak dia. Dia membatasi tidak apa-apa. Yang penting bagaimana setiap tahun kita tidak kesulitan di dalam
memberikan ya, menilaikan publikasi ilmiah berupa buku pelajaran. Saya kira itu Bu, motivasi saya kenapa saya terbit buku saya di 3 serangkai, ya harapannya seperti itu. Tetapi harapan saya itu ya tidak semudah ya membalikkan tangan atau angan-angan kita. Ya ternyata buku yang sudah siap ready dicetak ya, saya tahu sendiri orek-orekannya dari tim penilai perpustakaan nasional tuh sampai sekarang belum dicetak. Dan juga belum ada apa yang namanya MOU royalti ya. Nah ini Bu, kalau di 3 serangkai memang cenderungnya royalti tidak beli naskah. Tapi bagaimana pilih yang royalti atau jual beli naskah? Kalau saya gambling mending beli naskah saja Bapak Ibu. Karena naskah yang kita miliki itu pun nanti bisa kita edit, gambar kita rubah, isi-isinya juga kita bisa edit. Itu bisa ya, mending jual beli naskah. Karena kalau beli naskah, kita misalkan dikontrak 10 judul buku ya langsung 35 juta kita dapatkan di muka. Kalau nanti kita target 5 bulan nggak sampai ya uang itu kita kembalikan. Ini pengalaman saya menulis buku di penerbit Insan Madani Press ya, itu seutaranya Lanut Adi Sucipto. Jadi sampingnya Lanut itu kan ada pom bensin lah. Timurnya Lanut itu timurnya pom bensin ada gang masuk kurang lebih masuk sekitar 200 meter kanan jalan. Nah, di situ ada tulisan penerbit Insan Madani Press. Dan buku-buku saya yang diterbitkan di situ ya ternyata buku saya sudah sampai ke Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Silahkan aja Bapak Ibu buka Google bukunya Budi Mariono atau buku teknik Budi Mariono. Mungkin di situ nanti yang totali itu ada sekitar 13 judul buku. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kalau teknik membuat buku sampai 5.000 halaman sehari bisa ya, tadi sudah saya sampaikan, juga sudah saya video mungkin, nanti bisa saya share, sudah share di grup ya. Atau mungkin bisa nanti menyetel YouTube saya yang kemarin saya share ya. Itu materi-materi saya YouTube dari bulan Maret 2020 sampai sekarang. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Pak Suci mungkin masih mengikuti ya. Oh iya. Oh ya. Alhamdulillah. Mm-mm. 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 Bisa, nggak masalah. Kan yang memerlukan surat penerbitan saya, Mbak. Bisa. Dibuat dua-dua kan bisa. Yang penting saya mengikuti Mbak supaya bukumu payu Mbak, ayo diterbitkan sekian. Karena kan Mbak sudah punya penilaian angka kredit kan, TMT terakhir itu kapan? Tentunya TMT setelah itulah nanti Mbak membuat buku bisa dinilaikan. 2002 bisa, 2023 bisa. Dan ini kebanyakan teman-teman yang sudah mendapat ISBN kan ISBN-nya dulu didapatkan. Mau digarap di tahun 2022 pun boleh. Nggak ada larangan, Mbak. Bagi saya nggak. Saya juga nggak melarang. Dari Perpustakaan Nasional pun juga tidak ada yang namanya larangan. Iya, bisa. Bisa, Mbak. Golongan apa, Mbak? 4A. Oh, 3B. Oh iya. Iya itu. Nah, ya. Lah artinya itu kan rutinitas Mbak ya. Itu kan bisa harus dicontoh teman-teman sebenarnya. Gampang kan, nggak sulit kan.
Kalau Mbak ngajar di TK ya buku-bukunya aja berbau ada tulisan TK. Misalnya belajar apa ya, menggambar siswa TK itu aja saya kira nggak ada yang beli. Iya, nah bisa itu Mbak. Monggo buat judul sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, dikirim ke saya nanti saya proseskan ISBN. Oh iya Mbak, sama-sama Mbak Suci. Mungkin ada yang lain? Mbak Sri Sarwitati ya, itu juga videonya online. Mbak Kurnia Arifah, Mbak Parmi, monggo dari mana nggih? Halo, halo. Oh gini, karena ini kan kepentingan apa? Kita kepentingan gini. Aku udah nggak nyaman ya ketika royalti itu saya nggak nyaman karena saya selalu dibohongi itu loh. Ilustrasi sederhana begini. Buku saya memang sudah dicetak. Saya juga diberi hak oleh penerbit bukumu ini loh, udah tak ambil. Tapi ketika mendapat royalti, saya kok rekening Mandiri mendapatkan 3 juta ya. Betul, uangnya masuk, dia punya bukti transfer. Tetapi buku yang laku itu kan saya juga bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh ya Mas. Begini, Seragen aja saya juga mengelola misalkan, buku saya tak dol di perpustakaan sekolah ini kan terinci, saya payu 1000-an lah, 1000 buku. Kenapa di royalti itu baru ditulis 300? Akhirnya kan saya komplain ke penerbit ya, saya komplain ke penerbit. Ya harusnya kan kita fair Pak, kita wong kesepakatan royalti ya royalti. Ini aja baru di kabupaten saya udah laku 1000. Kalau ini sekelas nasional kok hanya dinilai angka 300, saya mendapatkan 1,5 juta. Nah ini kan nggak jujur kan. Lah monggo lah, saya bisanya ngasih masukan itu. Tetapi dengan membeli naskah, yaitu kita memang, misalkan ya saya nyontoh, saya punya flash disk ini. Flash disk ini isinya 10 judul buku ready siap. Buku ini sesuai kurikulum yang terbaru sekarang. Kurikulum dari Kemdikbud. Karena saya ngelembur selama 1 bulan bisa mendapatkan 10 buku. Ya buku-buku lama kita edit lah. Bahasa kita ganti. Tapi intinya sama. Setelah ini flash disk kita siapkan ini ya saya menawarkan ke penerbit. Nah, tentunya penawaran ini bisa kita melalui pos bisa. Sekarang kan zamannya email, elektronik, ya surat elektronik lah. Di Perpustakaan Nasional itu ketika Bapak Ibu itu buka Google lah, nama-nama penerbit di Indonesia, lah itu mesti nanti ada muncul emailnya kan. Alamat telepon ya, alamat email lah. Email itu kita copy paste dulu, masukkan ke Word ya, satu-satu. Kan terinci sudah di Word saya itu alamat penerbit sudah muncul ada 20 penerbit. Nah setelah itu barulah kita membuka. Aku arep menawarkan naskahku 10 ini ke penerbit. Nah ini ada 30 penerbit tadi kita copy paste ya. Kita buka ke link Yahoo atau Google, kirim email ya. Caranya kan Bapak Ibu sudah tahu, kirim ke email mana. Nah itu ketika kita copy paste masukkan di situ, otomatis kita akan mengirimkan 30 penerbit tadi. Lah yang kita kirim jangan naskah utuh yang jadi ini mahal kan. Karena isinya kan mahal. Makanya kita kasih judul apa? Judulnya, daftar isinya. Terus manfaat di situ kita tuh tegaskan. Kalau buku ini laku se-Indonesia, tentunya akan memberikan profit yang baik untuk penerbit. Tanda tangan penulis Budi Mariono, penulis apa ya. Setelah itu kita kirim, jreng-sen ya. Kan kita bisa melacak, nanti mesti ada balasan dari penerbit. Tapi juga ada penerbit yang tidak membalas, lah kita ya menghargai aja lah. Mungkin ya penerbit punya masalah, masalahnya itu begini, sudah nyetak banyak ya, bukunya nggak laku, di era pandemi ini nggak ada transaksi jual beli buku misalkan. Mungkin kecuali yang swasta negeri nggak bisa, sehingga juga penerbit memutar otak bagaimana
buku-buku yang dari penulis itu bisa laku ya, mungkin dengan cara apa? Buku-buku istilahnya buku elektronik. ISBN-nya ya ISBN elektronik. Begitu Mas, jadi menulis naskah itu memang harapan saya kita punya naskah tak dol, kita jual ke penerbit. Itu rata-rata berapa? 2 sampai 3 juta Mas per naskah. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi. Ya tadi kegiatan ini kita rekam ya, kita rekam semua, silahkan di-download nanti disimpan di laptop masing-masing. Kalau disimpan di HP mungkin nanti memorinya banyak Bapak Ibu. Iya, bisa disimpan, terus nanti juga bisa disimpan di YouTube ya. YouTube Bapak punya enggak lah itu ditaruh di situ aja. Jadi nanti setiap saat kita mau PAK, pengajuan dupa, rekaman-rekaman itu sudah tersimpan di YouTube. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Longgar nih nanti sampai jam 4:30 ya. Kalau masih ada yang bertanya, saya sampai jam 4:30. Saya lihat mungkin ada yang masih video on ya. Mbak Siti Asri, Mbak Endah ya, Mbak Sri Sarwitati, Mbak Emi ya. Monggo kalau ada yang bertanya, Mbak Nur Asiyah. Mbak Tarmi. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak. Mbak basicnya apa? Di SMK, SMP? SMK ya? Baik. Jadi gini, saya terjemahan tuh bisa ya. Tentunya kan Mbak nggak pengen, mestinya Mbak kan punya prinsip sendiri kan. Aku nggak buku mesti sesuai kurikulumku supaya dinilai ya. Ini misal. Malah saya menyarankan begini, kayak saya membuat buku ini ya, memperbaiki silinder head, memperbaiki kepala silinder ini kalau bahasanya Indonesia. Ini semuanya dari bahasa Inggris, Mbak. Caranya gimana? Kita menyediakan file MS Word yang masih kosongan ya, yang belum diisi. Itu kita siapkan. Kita buka Google. Mbak tentunya di dalam membuat buku itu kan nggak gerambyang, mesti ini sudah ngorek-ngorek di kertas satu lembar, daftar isinya ini ya. Nah itu kita Mbak buka aja Google Translate, ya Google Translate. Nanti Google Translate-nya itu bahasa Inggris to bahasa Indonesia. Kalau saya ini buat cylinder head, ketika saya ngetik cylinder head, tulisannya bahasa Inggris, maka nanti di web Google tuh muncul cylinder head itu banyak sekali tentang penjelasan. Itu bahasanya Inggris. Ketika kita buka ya webnya, linknya, klik dari Jerman misalkan. Itu kita copy paste, ternyata ada 10 halaman berbahasa Inggris semua. Itu kita copy, klik kanan ya, copy. Kita pastekan di Google Translate. Klik Translate, otomatis akan dirubah bahasa Indonesia. Nah dari bahasa Indonesia tadi, dalam hitungan 1-2 detik kan sudah terkonvert jadi bahasa Indonesia. Lah dari bahasa Indonesia itu kita copy paste lagi, kita masukkan ke Word-nya yang kosongan tadi. Begitu seterusnya ya, sehingga sehari kita bisa mendapatkan dari Google Translate misalkan 100 halaman. Lah 100 halaman itu kan sing ngerti Mbak EDW kan. Oh maksudnya iki begini, ya silahkan nanti dari bahasa Inggris itu kita pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa Indonesia sesuai EYD gitu loh Mbak. Mungkin kan bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia koyok kita nggak paham, tapi ketika memahami itu kita paham. Oh karepe kene. Karena apa? Basic linear kita, basic mungkin keserjanaan kita, basic study kita
sama misalkan teknik mesin, sehingga kita bisa mengikuti. Basic kita teknik bangunan, ya kita bisa mengikuti, wong karepmu itu intinya gini kok. Ketika kita mengambil gambar di bahasa Inggris tadi pun, ada gambar misalnya di situ ada gambar kubus, yaitu kita copy klik ya, klik kanan copy, atau klik kanan save image kemana lah kita masukkan ke folder dulu. Lah sumbernya itu kita tulis saja www-nya, kita sumber di buku kita yang di MS Word yang kosong yang sudah diisi tadi. Sumbernya ditulis di situ. Fotone ya tulis di situ. Sehingga saya tadi udah bilang, kita ngambil gambar dari mana saja, jujur. Jangan sampai kita itu ngapusi ya. Oh, gambar ini sumbernya dari www.international.com. Ya udah kita tulis di situ. Oh, ini gambar alat-alat berat misalkan gambarnya. Sumbernya dari ini. Semuanya gambar ini kita sumbernya ditulis di bawahnya. Walaupun mungkin ukuran kata itu ada ukuran kan 05, ada 9 gitu ya. Mungkin huruf font atau apa istilahnya, ukurannya font mungkin 12, standar 11, 10. Nah ini ditulis di situ. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, iya. Mm-mm. 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 Boleh Mbak, boleh. Kita nggak menyatakan plagiat kecuali Mbak itu tidak apa. Kita dikatakan plagiat bila Mbak tidak mencantumkan sumber di dalam daftar pustaka. Belakangnya nanti ada referensi. Aku ini belum tahu model pembelajaran Mbak ini sudah dicetak rapi atau sudah bentuk file ya. Ini misal. Karena ada pertanyaan, Pak, saya membuat RPP itu setiap bab ya, satu bab itu satu RPP. Apakah bisa dibuat buku? Wah, itu penak banget. Kalau RPP kan jelas wes urut. RPP 1 dibuat bab 1, RPP 2 buat bab 2. Lah ini ada 10 RPP itu, Pak. Ya wes, buat aja 10 judul gitu. Lah, di dalam RPP kok ada soal-soal? Lah, soalnya dipisah sendiri. Jadi mungkin nanti bab 1, bab 2 atau per bab ada soalnya, ada materi, ada soal, ada penyelesaian. Itu sangat bisa. Jadi Mbak tidak salah mengambil dari mana malah benar. Itu malah saran saya begitu. Carilah sumber dari mana saja. Yang penting Mbak itu misal ya, Mbak mengambil buku saya ya tulis saja. Ini Budi Mariono. Ya tahun ini berapa? Budi Mariono tahun 2012 penerbitnya Insan Made Press ya enggak apa-apa. Jujur kan, kalau skripsi kan mungkin ditambahi halaman ya. Bisa dipahami belum? Yang penting sumber ditulis Mbak. Saya 2004 sampai sekarang ngambil dari mana saja, ngambil online ya, kita connect di internet ya. Saya tidak pernah melupakan data yang saya ambil itu. Neng ya niki bagus, Mbak ketika buka Google, ketika mengambil sumber Google itu kalau bisa mungkin di Google nomor urut 6. Kan di bawahnya itu ada urut web 1 ya, bukaan kedua, 3, 4. Nah, ambil aja di fokus yang kelima terus ya, nanti akan ketemu. Itu yang pengen, yang penting sumbernya dicantumkan, jangan pernah tidak dicantumkan. Nggih, waalaikumsalam. Monggo Mbak. Halo, halo. Nggih. Oh iya Mbak, nggih, nggih. Itu bisa Mbak. Jadi malah begini. Dari idenya Mbak membuat itu, ditulis saja di dalam kertas, jadikan buku. Itu malah nilainya lebih tinggi daripada, iya, kita kan ada istilahnya publikasi ilmiah atau membuat karya inovatif. Karya inovatif kan bisa tipe sederhana.
Lah monggo ya, ini saya manut Mbak, artinya kan Mbak di dalam buku itu kan bisa membuat misalnya satu lagu bisa dibuat 40 komentar kan, istilahnya 40 halaman. Tapi kalau Mbak itu fokus ke membuat itu, dikonsep aja ke YouTube. Bagaimana teknik Mbak itu di YouTube kan nanti menjadi file, file itu dinilaikan ya bisa bentuk CD atau flash disk. Itu nanti kan ada rinciannya itu di karya inovatif. Dinilaikan saja. Cuma aku nggak tahu ya kalau di Kecamatan Karangmalang itu tim penilaiannya gampang-gampang orang itu loh. Oh di Kebak Keramat. Oh Karangmalang Masaran loh. Iya iya dinasnya di Kebak Keramat. Iya 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 paham saya. Nggih paham Mbak, Karangmalang Masaran kan jalan raya itu ya, sampingnya Kebak Keramat. Ya Kebak Keramat tuh mudah enggak dalam penilaian. Kemarin kemarin dari Kebak Keramat hampir semua sertifikat dari kegiatan kami dinilai itu Mbak, yang ikut-ikut itu. Ten iya, heeh, tentunya laporannya lengkap ya, pengembangan diri. Silahkan Mbak nanti itu bisa dibukukan, saran saya, digawe rasa okeh-okeh 20 halaman Mbak. Coba nanti jenengan tulisannya itu ditulis tangan, nanti difotokan ke saya, mungkin saya punya gagasan tak kayak ide Mbak agar tulisanmu itu bisa menjadi 40 halaman, bisa menjadi 30 halaman. Saya suka membantu itu. Iya, betul. Iya ya, Mbak Triana ya? Oke. Iya, iya. Mhm. Mhm mhm. Oh iya. Iya Mbak, jadi untuk Mbak Triana ya, yang terkait nomor pertanyaan pertama, jadi buku itu kan gini, kalau saran saya ya, kita nggak usah pusing mengambil sulit yang sulit. Gus Mbak Triana, nanti harapan saya itu gini, di meja Mbak Triana itu ada istilahnya buku-buku bahasa Inggris SMP lawas enggak, gitu ya Mbak. Oh ternyata di meja Mbak Triana itu ada 5 penerbit, tahunnya sama, beda penerbit ya. Ada 5 penerbit, beda-beda, isinya kan per babnya sama judulnya, cuma isinya kan mesti beda-beda karena apa? Penulisnya pun berbeda-beda. Lah dari situ Mbak misalnya punya temuan buku di tahun 2008 misal. Aku cek komplit mergone aku mbiyen ya sempat tuku. Lah buku itu silahkan diteteli Mbak buat clipping. Buku satu, bab satunya ditaruh ke buku 2. Nanti bab 2 ditaruh ke buku bab 3. Setelah itu jadi clipping, Mbak kan mengajar menyesuaikan kurikulum yang sekarang kan. Oh sekarang pakai tematik atau apalah. Nah itu sesuaikan yang sekarang. Oh sekarang ini cocok di clipping ini. Kita taruh di situ. Yang ini taruh sini. Loh sampai tak clipping kok ternyata jumlahnya banyak. Nah Mbak Triana ketikkan. Nah nanti ISBN-nya yang mengusulkan saya. Setelah punya ISBN, Mbak kan udah jadi buku nanti. Tak sarankan dijilid sendiri aja Mbak, cetak sendiri.
Kalau Mbak pengen usul cover bisalah, aku desain kan mau bayarnya kan 10.000 aja. Mbak ini desainnya ini gelem gak? Pak Budi di print ke sisanya Pak, nanti jasa tak tak apa ya tak bayar. Ya cover sudah tak kirim. Iya ada Mbak. Iya, jadi bebas Mbak. Bebas, bebas. Misalkan Mbak punya karya terjemahan ya enggak apa-apa lah. Kalau nerjemahkan banyak kan orang lain, mending ngapain mikir 2 kali lipat, mending kita berkarya sendiri. Artinya Mbak punya cerita-cerita tentang bahasa Inggris, tentang untuk memacu peserta didik itu boleh. Kalau buku ya artinya gini, Mbak pun ya harapan saya tidak mengejar harus buku. Mbak mungkin bisa membuat artikel berbahasa Inggris, itu pun nilai skornya kan 1. Buku 3. Lah timbang repot buku kok sampai 3, ini misalnya repot ya. Ya iya kalau betul. Iya ada laporan penelitian, wajib itu. Cuma di era pandemi ini kan saya belum menemukan kebijakan ya dari tim penilai sendiri itu piye itu loh. Apakah dari BKD itu punya arahan? Makanya saya kemarin di materi itu silahkan Bapak Ibu melakukan pendidikan tindakan kelas dengan memanfaatkan kelas daring. Tulis saja apa adanya. Peningkatan hasil belajar mata pelajaran ini dengan metode self learning kelas daring. Lah self learning kan jenengan Bapak Ibu rencanakan, di situ Bapak materi apa itu disampaikan kan. Guru juga membuat penilaian untuk mendapatkan data mungkin primer, data sekunder kan juga membuat penilaian mungkin pakai Google Form. Anak-anak siswa tes online hari ini, apa saya ulangan online. Mm-mm. Iya betul, betul Mbak. Iya, iya, ya itulah. Heeh. Ada, betul betul. Heeh. Ya betul. Mm-mm. Itu mhm. Jadi itu bisa kok Mbak melakukan tes secara online ya, misalnya baru separuh, yang tidak separuh pun offline nggak apa-apa. Karena kan didasari offline itu karena apa, anak-anak mungkin tidak memiliki kuota, tidak memiliki HP. Itu kan disebutkan di hasil penelitian itu. Ketika nilai itu sudah masuk semua kan Mbak bisa bisa apa ya, menilai ya. Oh nilainya ternyata siklus pertama ini, artinya bisa kalau kita itu dianalisis datanya itu bisa diperoleh lah. Oh ternyata dengan kelas daring model self learning dengan pemberian materi ini ya, siswa bisa belajar aktif dan hasil bisa meningkat. Itu aja sih sebenarnya. Bisa Mbak, selama ini masih daring kan bisa karena kita punya dasar dari kebijakan pemerintah PPKM Mikro itu kan kemarin sampai 8 Maret, ini diperpanjang mungkin sampai 22 Maret. Lah time itulah kita gunakan sebagai dasar. Wong kita itu ora ora apa Mbak, ora hapus-hapus memang kebijakan dari pemerintah begitu jadi bisa. Terus selanjutnya yang kedua tadi apa ya? Oh ya kalau bisa Mbak, kalau bisa malah saya sarankan nggak usah terjemahan. Sing efektif tadi aja, buku di clipping tadi diketikkan hanya 50 halaman aja. Nanti cover saya bisa membantu. Mhm.
Mhm. Heeh, kae. Boleh Mbak, boleh Mbak, boleh. Buku itu karya kita, kita itu kan mengikuti hati kita ya. Kayak saya itu membuat buku ya tidak per bab aja bisa saya buatkan buku. Makanya saya itu pinter pokel lah, bahasa bahasa Jawa itu saya itu pokel, saya punya stok ISBN itu hampir seratusan. Mohon maaf, karena apa? Ya mohon maaf, karena teknik mesin sendiri otomotif itu satu part, satu komponen itu bisa apa Mbak, dijadikan judul gitu loh ya. Contoh, ban ya, Mbak kan tahu ban ya? Ban, cara membuat ban dalam, itu satu buku bisa, cara membuat ban luar. Loh kok iso toh? Lah merek ban akeh kok. Mungkin sedunia itu ada seratusan merek, lain satu merek itu cara membuat bannya kita kupas di dalam buku itu. Satu merek ya, satu perusahaan itu kita kupas 10 halaman, lah kali 100 udah 1000 halaman, Mbak. Sumbernya dari internet semua, cuma kan kita sebagai penulis kan mendesain piye buku ini biar berbau sebagai basicku teknik mesin gitu kan. Otomotifnya harus dimunculkan, teknik kendaraan ringan untuk mobil, cara membuat pelek sendiri, cara membuat spion, cara memelihara spion, cara memelihara jok mobil itu aja sudah bisa satu judul buku. Iya, satu buku satu ISBN gitu. Gitu Mbak Mbak Triana, bahasa Inggris juga banyak kan, saya juga suka, membuat kosakata untuk SMP, udah gitu aja. Nggak usah banyak-banyak Mbak, misalnya Mbak itu, kayak aku nggawe buku ki engko ora dibiji PD buat dulu kosakata bahasa Inggris. Untuk SMP itu aja fokus. Aku setuju itu, iya. Iya, setuju Mbak Triana. Iya iya harus begitu. Nggih, sama-sama Mbak Mbak Triana. Nggih nggih. Monggo mungkin ada lagi. Iya iya, dari Mbak Emi ya? Iya. Se. Jadi gini, menjual naskah itu ya naskah saya jual, buku itu dicetak oleh penerbit, nama penulisnya saya. Mohon maaf ya. Buku ya, mhm. Lah itu naskah saya yang di tahun 2004 pernah dibeli itu diganti nama orang lain. Iya, itu ada Mbak, kelakuan penerbit seperti itu ada. Ini ya tak doakan aja. Ada Mbak, tapi yang di Jogja ini fair ya. Naskahmu tak beli 3 juta, oh ya tak cetak namamu. Jadi saya itu kepuasan pribadi ya. Bukune dadi, buku sejumlah ini bisa saya nilaikan angka kredit, langsung lolos, angka kreditnya tinggi gitu. Gitu Mbak Emi ya. Oh iya, heeh, ada Mbak, diganti gitu ada. Nah, ketika Mbak nggak nyaman kan tentunya ada MOU ya. Mbak kan bisa mengajukan Mbak nggak nyaman, Mbak yang ngotot. Ini penulisnya tetap saya Pak, jenengan terbitke, dadi akeh dolen terserah. Tapi di dalam cover buku ya jenengku, gitu. Lah itu yen orang ganti jeneng ya,
Nama saya diganti itu, bukti sampai sekarang ada. Saya tak biarin aja. Kalau saya lapor ke kepolisian dia kena. Tak toke wae. Kowe iki gak gentle. Nggak bagus lah. Wong karyaku kok mbok ganti orang lain. Namanya siapa? Diganti tim penyusun. Gitu. Jadi nama saya nggak ada, tim penyusun. Nama saya diganti tim penyusun. Ada Mbak, sampai sekarang masih. Saya punya dokumennya. Jadi betul, harus ada MOU-nya Mbak. Bisa menuntut. Kalau nggak ada MOU ya kita kalah. Iya kan? Gitu Mbak Emi, silahkan. Punya naskah jual aja nggak apa-apa. Tawarkan aja ke penerbit. Mbok menowo ya. Iya, nggih. Boleh, boleh Mbak. Kalau mau menerbitkan sendiri saya ada link itu di Jawa Pos ya, di Bawen itu loh. Pertigaan Bawen. Iya, itu ya dekatnya pom bensin itu loh. Iya ya Mbak, siap Mbak, iya. Murah itu mungkin. Nggih, terima kasih. Tapi ya harus 3.000 buku itu. Iya, murah kok Mbak, mungkin per buku itu 5.000 atau 3.000 kok kalau 100 halaman. Tapi kita bisa menjual 50.000, 60.000 hak kita kan. Cuma Mbak Emi itu iso ngedol ora. Lah saiki zamane online, tawarin aja online. Begitu Mbak. Kan kita punya dagangan toh, 3.000 buku ya kita jual gitu loh. Makanya Mbak kan bisa membangun komunikasi jejaring mungkin K3S, MKKS atau apa ya. Mbok yo perpustakaan Dana Bos kan bisa beli buku. Buku-buku ya dibelilah. Ilustrasinya gini, Mbak nyetak harganya 5.000, Mbak jual 60.000. Yang beli itu kasih diskon aja 20.000, notanya digawe 20.000. Dia kan untung 20.000. Itu trik. Kalau mau nyetak sendiri Mbak, nyetaknya nanti di Jawa Pos ya, di Bawen itu loh. Di atasnya Hotel Bawen atau di atasnya itu, pom bensin Bawen. Dari terminal Bawen itu. Kalau saya nyetak di sana. Tinggal nanti minta bukunya 3.000 dikirim alamat ya dikirim ke alamat Mbak Emi gitu. Mungkin jasa kirim 200 atau 300. Itu 2 hari jadi ya Mbak 3.000 buku itu. Ya karena pakai mesin ya, bukan dijilid kayak di fotokopi. Gitu ya Mbak Emi, mungkin ada lagi. Mbak Nur, Asiyah. Kita mau teko ya. Oh belum. Monggo mungkin Mbak Tarmi. Ajeng tanglet. Nggih Mbak, monggo Mbak. Oh iya iya. Mm-mm. 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 Oh, ke tim lah. Oh. Mm-mm. Ya sangat bisa Mbak. Oh ya diganti. Artinya bisa kan saya belum selesai menjawab. Jadi tetap bisa dinilaikan, tapi isinya kan tetap diganti tanggal setelah TMT-nya 3D. 3D udah cair ya, udah muncul.
Oh, sudah 4A ya. Jadi dihitung TMT-nya 4A, Mbak. 4A itu berapa? Atau gini aja. Tahun 2020 ini kan Mbak sudah mengajukan penilaian. Otomatis yo, nanti April wis muncul. Mbak Tarmi, oh belum. Lah ini tahun 2020 inilah Mbak mengajukan saja. Tentunya isi dalam buku itu ya tahunnya diganti. Tahun 2020 kan. Apa? Lah Mbak kok repot? Ganti ISBN-nya saya dong. Nanti penerbitnya namanya saya. Ya judulnya kita rubah. Bisa dipahami ya? Ya, judulnya saya rubah, tak usulkan. ISBN-nya nanti pakai saya, jangan pakai ISBN yang lama. Bisa dipahami? Iya toh? Jadi ISBN-nya saya usulkan ISBN. Tentunya kan isi di tahun 2018 harus dihilangkan, diganti tahun yang 2020. ISBN-nya saya nanti ISBN-nya berubah, bukan ISBN yang lalu. Iya kita edit lah. Karena itu kan karyanya Mbak sendiri, karya Mbak kan nggak diperjualbelikan kan. Jadi aman untuk kepentingan sendiri. Nah, untuk PAK, maka buku itu kan ada kadang tulisan buku pelajaran ini untuk kalangan sendiri lah, seperti itu kan. Sah-sah saja. Jadi Mbak saran saya nanti ganti ISBN, ISBN-nya saya, penerbitnya dari saya. Isinya tetap dirubah ya. Iya Iya eman-eman Isinya dirubah, covernya dirubah. Paham ya? Oh, ngene. Berarti kan Mbak kan terkait waktu, ya udahlah sabar. Jadi untuk 4B itu kan buku tidak wajib. Yang penting kan mempublikasikan. Lah mungkin untuk nanti penilaian 4C atau mungkin 4B angka kreditnya masih kurang. Lah nanti di tahun 2021 ini Mbak mempersiapkan buku, paham ya? Mm-mm. Iya, orang itu saya itu. Iya Mbak, jadi ngalah aja nanti diganti di tahun 2021. Eman-eman Iya. Iya gitu Mbak Tarmi, gampang lah. Mungkin ada lain Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, Mbak Siti mungkin bertanya, Siti Mujiyati. Dari SD mana Mbak? Hah? Oh salah tiga, ya. Mungkin ada pertanyaan Mbak? Oh belum. Oke mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Bu Nur Asia, Mbak Sri Sarwitati. Ngopi ya Mbak? Wah, Mbak Sri kan gak ngantuk minum kopi. Mbak Sri dari mana Mbak Sri Sarwi? Oh salah tiga. Nji. Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Enggak Mbak. Kalau judul enggak ada batasan ya. Kalimat itu kan sesuai yang tahu kan yang membuat yang puisi kan. Lah nanti gini Mbak, buat aja mungkin 50 judul puisi. Dikelompokkan menjadi buku kan. Nanti bukunya dinamai apa? Misalnya kumpulan puisi.
Misal nih kumpulan puisi, terus dijudulke penegasane Pagebluk Corona. Karena puisine Mbak Sri ki isine mung corona kabeh. Corona saat datang digaweke puisi. Saat di pandemi di SD-nya juga ditulis di situ. Sampai judul yang ke-50 masih tentang vaksinasi, ya lebokke ae nggak apa-apa. Bisa 40 boleh, 40 boleh, 30 pun boleh, nggak ada larangan, Mbak. Nggak ada, Mbak, nggak ada batasan. Kita kalau melaporkan ke ISBN itu hanya pirang halaman, tebale piro, itu aja, nggak ada batasan. Mhm. Nanti IS mhm, iya, heeh, boleh, heeh, mhm. Kalau kalau aku nggak menuntut, Mbak, yang penting kan Mbak dapat ISBN dulu. Kok Mbak Sri itu saking repote ya, enek UTS dan mungkin penerimaan siswa baru akhirnya iso nggarap 2002 ya ndak apa-apa. Tapi kalau 2022 kan otomatis Mbak menilaikan nanti di tahun 2002 kan. Mosok 2021 wong rung dadi kan. Bisa, Mbak. Tap enggak ada masalah, enggak akan hangus, Mbak. Ada nih penulis sampai 2 tahun aja belum diterbitkan ke saya. Oh iya, gini, kalau buku PTK kan ora mungkin judulnya panjang seperti PTK loh, Mbak. Kelasnya kan mesti nggak ada, tapi kan Mbak penajamannya misalnya peningkatan belajar melalui self learning, belajar mandiri, ya udah Mbak penajamannya itu aja. Peningkatan belajar self learning oleh Sri Sarwitati. Dan itu aja. Walaupun ya tahu nggak usah. Nanti kan tahun terbit itu kan ditulisan di kata pengantar itu. Kan saya mengeluarkan apa, surat keterangan terbit karena Mbak Sri bukune wis dadi aku dikei 5, ya wis hake Mbak Sri tak terbitke, tak kei surat keterangan terbit tak kirim ke alamat rumah. Iya, neng kan judulnya ora PTK, memang isinya kok PTK, cuma kan ora ditulis semua kan Mbak, rumusan masalah nggak ditulis, tapi kan to the point-nya, peningkatan belajar melalui self learning, ya udah itu aja. Ditulis oleh Sri Sarwitati, layout Budi Mariono, editor siapa. Nah, ketika naskah itu masuk ke saya kan mesti jenengan tak kayak masukan toh. Oke, wis tak corek ide, mungkin bentuknya file ke saya, sing tak corek ya tak corek, sementing jenengan nanti merui dadi kan, itu. Itu ya Mbak pasrah. Nih Mbak garap sendiri kan saya mung njaluk buku dadi aku kayak ono Mbak, gitu. Paham ya? Heeh. Oke oke. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Minna Magelang ya. Ini Mbak Nur Asia sing masih. Oh, injih injih. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Monggo Bapak Ibu, siapa ini? Tak cek yang bertanya. Mbak Siti kah? Atau Mas Tasrun? Min Magelang?
Monggo Mbak Siti Rohhoyah, mau tanya Mbak? Dari TK mana Mbak? Oh, nggih nggih. Mungkin mic-nya bisa ditekan Mbak, mic, supaya suaranya bisa didengarkan teman-teman. Mic, logo mic tuh. Ah, monggo. Oh iya, rame ya Salatiga. Iya, iya, heeh, mhm. Mungkin ada penajamannya dulu Mbak, kumpulan puisi tentang apa itu loh. Mungkin gini, cinta, kumpulan puisi cinta untuk TK itu aja, ada kumpulan puisi tentang apa. Bisa, iya. Iya, bisa dipahami ya? Bisa dengar. Mungkin kumpulan puisinya ditambahi penajaman ruhnya ya, ruhnya puisi itu apa. Misalnya kumpulan puisi tadi pandemi corona misalkan untuk TK ya boleh. Kan isinya oh, enggak masalah, karena karyanya enggak masalah. Iya, betul betul, heeh. Iya, makanya kan tadi saya ada kumpulan puisi Pagebluk Corona. Kalau Mbak itu penajamannya di TK, bisa aja Mbak itu dalam kehidupan sehari-hari di TK itu kan bisa dibuatkan puisi. Misalkan Mbak ketika luring ya, ada siswa hadir dengan dijadwal yang berbeda-beda itu bisa aja dibuat sebuah puisi. Kumpulan tema luring, gitu aja. Nah, iya bisa. Bisa aja Anda nanti judulnya puisi kan misalnya peserta didik jenengan ada 30 orang, namanya Bagus. Bagus ya, kan bisa Mbak menuliskan riwayat Bagus kamu ini ya. Di dalam puisi itu hanya menceritakan tentang Bagus kan. Nah, nanti kan penajamannya tadi kan bisa Mbak tekankan di mana untuk memberikan judul itu loh. Oh, Bagus anaknya ini ibu dari ini, kepiawainya pandai. Ya, ini kan bisa. Jadi nama individu siswa pun bisa dijadikan judul puisi gitu loh. Tapi kan yang tahu Mbak, ketika luring, kan kumpulan puisi luring TK itu aja, luring TK. Luring di TK juga boleh. Tak kira rong enek judul kuwi. Ya nanti isinya individu person-person. Nggak usah banyak-banyak, mungkin per halaman berapa baris saja. Intinya kan nama, sangka wong tuane sapa, dia punya kelemahan apa, kekurangan, ya toh? Lah Mbak mungkin ada motivasi apa untuk si dia. Enak itu misalnya muridnya enak 40 sudah menjadi 40 judul. Budi Mariono, orang tuanya kan disebut ayah dari Kanti, ibu ini. Kelemahannya dia nakal sekali misal. Kelebihannya sosialnya baik, tapi kan dibuat puisi kan. Oh saranku, ayo Budi rajin. Kamu punya bakat, kamu punya prestasi, udah selesai. Satu halaman. Nomor 2 Mira. Ini Mira anaknya siapa? Anaknya sopo ya bapaknya lah. Nanti kan ada kelemahannya apa, kelebihan. Mbak mungkin bisa memberikan intonasi apa istilahnya nasihat ke Mira itu apa. Itu dibuat puisi. Judulnya aja kumpulan puisi luring TK atau daring TK. Nah nanti kan kata pengantar kan Mbak bisa membuat ya karena kebijakan pemerintah gini TK ini TK saya bisa melaksanakan luring.
atau daring. Dengan mengadakan kegiatan ini, istilahnya anak-anak memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki kelebihan, kekurangan sendiri-sendiri di dalam mungkin proses belajar di masa pandemi. Itu aja kata pengantar. Daftar isinya, judulnya daftar isi, namanya individu peserta didik. Nggak apa-apa 19 judul wong pesertane didik 19 kok, nggak apa-apa buat aja. Lah nggak apa-apa, wis optimis saja dibuat. Iya, atau mungkin cerita pendek ya boleh. Iya iya iya, Mbak. Iya boleh, iya iya, heeh. Yang iso kan ya itu kan minimal toh, Mbak. Ya peserta didik kita, tentang peserta didik kita aja, enak, iya. Kan kita lebih lebih tahu kan di situ, anak didik kita. Boleh, boleh sebenarnya kan cerita cinta kan sebatas bukan cintanya dewasa ya. Bagaimana perhatian kita, iya di situ. Cinta boleh, cinta ini kan artinya luas, bukan cinta orang dewasa, beda lagi. Tapi istilahkan kecintaan Mbak Siti terhadap siswa kan bisa ditulis di cerita pendek. Kamu hadir setiap pagi jam sekian, diantarkan oleh orang tua, kamu sopan, nah itu kan bisa direng-reng. Iya kan? Sumber anak pun Mbak bisa rekam, ya toh. Oh Mira, kamu kalau di rumah kegiatannya apa toh ketika habis sekolah? Ini nih Bu, lah direkam kan bisa dijabarkan. Iya kan? Mudah kan mencari data. Ya ini pengalaman sih, pengalaman menulis begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Mbak, sama-sama. Salah tiga bagus nih, banyak ternyata yang ikut. Iya, basicnya dari vokal lagi. Iya betul. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada, saya tunggu sampai jam 5. Kalau enggak kita tutup ya. Ada lagi enggak? Ayo pokoknya setiap ide itu pasti muncul di dalam benak kita ya. Iya betul. Iya, makanya ketika Mbak itu punya ide jangan lupa ditulis di HP. HP iya, ditulis di HP atau buat status. Nanti dari status di-screenshot. Mbak akan terinspirasi, "Oh, dari statusku ini mengaku aku ingin membuat buku ini." Contoh kayak saya ini ketika datang ke Kecamatan Gladak Sari, Kabupaten Boyolali, saya terinspirasi namanya Pak Suharno. Pak Arno itu membuat okulasi pohung singkong, bawahnya singkong biasa, atasnya pohung karet. Dia cerita terhadap ketahanan pangan. Dia sangat tersentuh hatinya ketika melihat anak-anak muda sekarang tidak mau bekerja, sudah sarjana tidak mau bekerja, mungkin hanya main game, jalui duit wong tua. Kenyataan begitu. Alangkah baiknya bagaimana sarjana itu bisa bangkit menanam singkong. Wong singkong itu nggak mahal. Punya lahan seluas apapun tanami singkong aja. Ketika singkong nanti panen, ya akan mendapat nominal, istilahnya ekonomi gitu loh. Itu, lah makanya saya membuat buku Ketahanan Pangan bersama Tukul Arwana, tak tajamkan di situ. Walaupun di situ ada penulisnya Tukul Arwana, nanti saya mengambil Tukul Arwana itu dari YouTube. Ketika Tukul Arwana mengisi acara di Indosiar ya, jam 1 malam atau jam 12 malam itu one man show, Tukul kadang mengucapkan kalimat motivasi. Hidup itu harus berjuang, mengeluarkan keringat. Oh, Tukuli ngomongnya gitulah, itu tak tulis saja di dalam buku. Klek 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 sudah satu dapat halaman. Ketika mendapatkan 50 halaman, jok keneng Tukul. Jeniso Pak Harno itu
dilebokke nang TV Trans atau Indosiar. Kenapa? Nanti sumber pun tak tulis, sumber daftar pustaka, sumber tukulnya di YouTube. Ya, link YouTube ini, tukul menyampaikan ini. Sumber link YouTube ini. Ibarat kan di YouTube hampir jutaan kan. Mbak mau gawe karya inovatif apapun, ambil aja sumber di YouTube. Nggak salah, boleh. Yang penting ada penguatan tanda tangan oleh kepala sekolah bahwa karya inovatif yang saya buat melalui YouTube yang baru saya presentasikan ini diketahui tanda tangan asli oleh kepala sekolah. Walaupun di situ ada nilai karya inovatif sederhana nilainya 1, tapi kan kita bangga duwe karya inovatif 1 pun dinilai oleh tim penilai. Jadi jangan mengabaikan nilai 1, nilai 0,1 ya. Jadi itu ya saya itu sangat gelo ketika teman-teman kabupaten lain sertifikat dari Sukowati Pos dinilai 0,1 karena dianggap sebagai kegiatan kolektif guru. Tidak mau ikut lagi. Sebenarnya kita belajar nih ya sebenarnya tidak hanya mencari 01 itu sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil kelebihan di diklat ini apa. Tapi ada di kecamatan lain, iya di diklat kita ya dinilai penuh 83 jam ya dinilai 2. Ada kesaksian, makanya di testimoni itu kan memang betul. Nah inilah tim penilai yang paham, yang subjektif dan paham, bukan tim penilai yang mendolimi teman sejawat. Kita itu teman sejawat. Tim penilai itu ya guru, cuma dia menang oleh SK kan. Sebagai tim penilai lah, lagi 4A jadi tim penilai kok kemaki, ya aja ngono lah. Ayo peduli kita ini loh, teman-teman kita ini loh, sing wis usia 40-50 berjuang, gawe publikasi ilmiah ora dibiji. Ah, iya kan? Ini masukan saya sih. Mungkin teman-teman juga mengalami ya di lapangan sama, nggak jauh berbeda. Kita kadang ya dinilai kecil lah, opo dan sebagainya. Tapi kita wis berusaha maksimal. Begitu Bapak Ibu. Oh iya Mbak. Mungkin ada lagi? Silakan Bapak Ibu, mungkin guru-guru TK ini di era pandemi ya, mungkin tempatnya kosong. Aku punya ide Adewiyata, aku ki suka pandan. Mbok yo tak gawe muatan lokal ya, bertanam pandan di TK-ku, gitu aja judulnya. Apa tuh manfaat pandan? Oh, bisa untuk kesehatan, antibiotik. Nah, mungkin di masa pandemi ini orang-orang yang bisa meminum teh dicampuri pandan nanti akan istilahnya bisa antioksidan, bisa membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Tapi kan penanamannya Adewiyata di TK itu, penanamannya, manfaatnya di TK kayak oksigen, di TK itu baunya wangi. Nah itu, toilet biasanya tak kasih pewangi kimia, tak kasih daun pandan. Bagaimana membuat pewangi daun pandan? Ya daunnya bisa dikeringkan, ditali ya, mungkin digantung. Atau di toilet itu dikasih pandan utuh. Ya pandan yang hidup, berakar ya ano akare. Itu bisa digunakan sebagai pewangi ruangan di toilet. Sehingga TK-ku jadi wangi. Biasanya guru-guru nggak pernah ke toilet di situ, wah sekarang seneng banget. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa aja ide-ide yang ada di sekitar TK kita itu bisa dijadikan judul buku gitu. Bapak Ibu masih mendengar? Oh, mungkin udah sore ya, mohon maaf. Saya kira gitu Bapak Ibu. Saya selaku pembicara dan panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bila ada tutur kata kalimat yang tidak tepat ya, semuanya untuk memotivasi ya, tidak ada yang saling untuk memojokkan. Ya, semuanya untuk memotivasi agar teman-teman semuanya mau berkarya. Ora sulit, neng dunyo gampang, barang ketok bisa dibuat. Kalau kita nggak bisa sendiri, ayo libatkan dengan teman-teman, berkelompok, nulis buku yo penulisnya wong telu.
Bijine ya dibagi siji-siji, aja murka. Tapi kan sebuah kebanggaan, satu buku yang nulis 3 orang. Nah, inilah mungkin tugas-tugas kepala sekolah, mungkin kalau ada di sini peserta kepala sekolah kan bisa me-manage ya, bisa me-manage. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Marilah ya pertemuan ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya juga akan meninggalkan Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama-sama. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Siti. Nama Siti ini anu ya, pasaran ya, ternyata banyak ya, Siti. Iya, ini ketemu Siti Rohaya, Siti Mujiati, Siti Yuliati, Wonogiri tadi. Nggih, terima kasih.